Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar tema 2 bermain di lingkunganku. Untuk muatan pembelajarannya adalah Bahasa Indonesia dan juga PJOK. Bermain di rumah teman sangat menyenangkan ya anak-anak. Namun untuk sekarang kita harus menahan diri untuk tidak banyak keluar rumah. Kita harus banyak-banyak di rumah dan menjaga kesehatan. Kalau kita perhatikan gambar tersebut, apa yang digunakan anak-anak pada gambar untuk bermain? Ya, mereka bermain menggunakan balok mainan atau balok susun. Bagaimana bentuk benda-benda tersebut anak-anak? Bentuknya adalah kubus. Betul, benda tersebut bentuk kubus. Bagaimana wujud benda-benda tersebut? Wujud benda itu bukan berbentuk ya. Wujud benda tersebut adalah benda padat. Nah, wujud benda kita ingat ya ada 3. Yang pertama benda padat, yang kedua benda cair, yang ketiga benda gas. Benda padat banyak ada di sekitar kita. Benda padat menyerupai atau benda padat mempunyai bentuk yang tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Benda padat contohnya, ini ada benda padat yang bersifat lunak. Seperti clay, play-doh, plastisin, tanah liat, itu adalah benda-benda padat yang bersifat lunak. Jika ditekan, bentuknya bisa berubah. Lalu ada juga benda padat yang bersifat keras. Meskipun ditekan, bentuknya akan selalu tetap. Ada lagi benda padat yang bersifat lentur. Jika ditarik atau ditekan akan berubah, kemudian kembali ke bentuk semula. Contohnya adalah karet gelang. Ciri-ciri benda padat. Yang pertama, memiliki berat. Yang kedua, bentuk dan isinya tetap walaupun dipindahkan, tidak bergantung bentuk wadahnya. Seperti tadi ya, balok-balok mainan yang digunakan anak-anak bermain, ketika di lantai juga bentuknya seperti itu. Ketika nanti diletakkan di lemari atau disimpan di kotak-kotak, itu juga tempat bentuknya akan tetap seperti itu. Dapat berubah bentuk dengan cara tertentu, misalnya menekan, memotong, atau memukul. Nah, dengan perlakuan khusus, benda padat juga bisa berubah bentuk. Contohnya seperti tanah liat tadi ya. Ketika kita tekan-tekan, bisa menjadi bentuk-bentuk tertentu, seperti vas, guci, kendi, dan lain-lain. Benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Benda cair, contohnya ada benda cair yang kental, seperti oli, kecap, saus, madu. Itu adalah benda-benda cair yang kental. Ada juga benda cair yang encer, seperti air mineral. Ciri-ciri benda cair yang pertama adalah bentuk sesuai wadahnya. Jadi dipindah-pindah air itu bentuknya akan menyesuaikan wadahnya. Lalu isinya tetap, walaupun dipindah-pindah namun isinya atau beratnya itu akan tetap, volumenya tetap. Permukaan air yang tenang akan selalu datar. Jadi ketika air itu tenang, permukaannya akan selalu datar. Walaupun dimiringkan botolnya seperti gambar, permukaannya akan selalu datar. Sekarang adalah benda gas. Kita dapat menyentuh dengan mudah benda gas, benda padat, dan juga benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Lalu, bagaimana ya dengan benda gas?
Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon. Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Contoh benda gas yang pertama adalah uap dari air yang mendidih, lalu asap, aroma parfum yang disemprotkan, uap dari air panas, dan juga udara di dalam balon. Ciri-ciri benda gas yang pertama, bentuknya berubah-ubah sesuai tempatnya. Jadi, seperti air tadi ya, bentuknya akan berubah-ubah sesuai tempatnya. Menempati ruang. Contohnya ketika kita menyemprotkan pengharum ruangan misalnya, kita semprotkan. Nah, seketika kita bisa menghirup aroma harum dari pengharum itu. Nah, artinya aroma dari pengharum itu sudah menempati seluruh ruangan. Kemudian menekan segala arah, ke segala arah. Coba kalau kita sedang meniup balon, kita memasukkan udara ke dalam balon. Kita hembuskan udara terus-menerus. Balon itu lama-lama akan menjadi besar. Itu artinya udara yang ada di dalam balon yang kita tiup tadi, udaranya menekan balon tersebut. Bahkan ketika udaranya terlalu banyak, balon itu bisa meletus karena tekanannya terlalu besar. Begitu ya anak-anak. Nah, sekarang kita melanjutkan dengan gerak dasar non-lokomotor. Ya, bermain tidak hanya di dalam rumah ya, kita juga bisa bermain di halaman. Gerak dasar non-lokomotor yang pertama adalah gerak menarik. Menarik adalah gerakan menghelai, supaya maju, supaya dekat. Cara bermain tarik-tarikan yang pertama dibagi menjadi 2 kelompok. Semua anggota kelompok saling memegang tangan. Di antara 2 kelompok diberi garis. Kedua kelompok saling menarik ketika diberi apa-apa. Kelompok pemenang adalah kelompok yang mampu menarik lawan sampai melewati garis. Namun harus dilakukan dengan hati-hati ya, supaya tangan kita tidak sakit. Yang kedua adalah gerak mendorong. Mendorong adalah gerakan menolak dari belakang atau bagian depan. Gerakan mendorong terdapat dalam permainan mendorong bola. Permainan dilakukan secara berpasangan atau berdua-dua. Cara bermainnya yang pertama, siapkan bola besar, lalu gambar sebuah kotak di lapangan. Berdiri di dalam kotak tersebut bersama pasanganmu. Pegang bola seperti gambar. Jadi di tengah-tengah ya. Kemudian setelah aba-aba, dorong bola sekuat tenaga. Bola tidak boleh jatuh, pemain juga tidak boleh keluar kotak. Jika pemain keluar kotak, dinyatakan kalah. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang wujud benda dan ciri-cirinya dan juga gerak dasar non-lokomotor. Oke, sampai jumpa anak-anak di pembelajaran berikutnya. Tetap sehat selalu, menjaga kesehatan, dan selalu belajar juga bersama papa mama di rumah. Sampai jumpa anak-anak.